memenangkan pilkada dengan track record udah berapa belas bupati, wali kota, gubernur yang dia menangkan. Lalu apa yang mereka lakukan sebetulnya? Memang pemenangan dengan segala cara. Dan saya sampai waktu Bang Gabriel saya sengaja bawa ke MA, waktu itu bukan MK. Supaya yang saya bicarakan itu bukan fitnah, tapi adalah bukti-bukti. Misalnya contoh gini, dulu di survei, misalnya di kampung ini, wilayah dapil TPS ini, yang banyak mau pilih Ahok. Lalu oknum si RT RW atau di kecamatan atau di kelurahan menahan surat undangan. Karena zaman itu kalau tanpa surat undangan, walaupun kamu ada di dalam daftar, dia bisa pilih. Nah itu saya perbaiki sebagai anggota Komisi 2 DPR RI. Saya minta perbaiki itu, nggak boleh. Lalu kalau kampung sudah terlanjur dibagikan, tetap pilih saya. Itu apa dilakukan? Itu kertas suaranya dikurangin, anggap dipinjem TPS yang lain. Oleh panitia yang oknum gitu loh. Lalu ketika orang udah mendaftar, harusnya kalau sampai jam 1 tutup, kertas suara di pinggiran udah selesai ngitung, datang jam 3 juga masih boleh pakai dong. Mereka bilang nggak bisa, nggak boleh pilih lagi. Mereka kan tutupnya jam 1 kan orang udah daftar kan. Nah itu banyak pola lah. Saya kalau cerita itu bisa berjam-jam. Tapi kenapa saya bilang? Saya bilang sama teman-teman, saat ini yang paling penting dilakukan sebetulnya, tentu mereka udah lakukan hak angket. Hak angket itu bagi saya sudah, ini bukan soal mau menangin siapa yang menang. Saya waktu di telepon, waktu saya kalah, coba lihat, waktu di DKI, saya begitu quick con saja. Saya sudah mau keluar ucapin selamat kok. Tim gak mau kasih nih. Saya majukan ke, waktu di DKI saya majukan ke MK enggak? Kenapa? Ya sudah, ini kan sesuatu yang sangat sumir. Ketika kita mengatakan ini ayat mayat segala macam ada bukti, tapi kan di dalam undang-undang pilkada kita ada pemilu. Kalau yang melakukan bukan tim sukses, itu tidak pelanggaran. Oh gitu. Nah, jadi ini ada celah hukum. Nah, jadi disinilah. Jadi kalau yang melakukan saya pengalaman sekali dengan trik-trik permainan seperti ini. Misalnya contoh gitu ya, saya kan tidak masuk dalam daftar sebagai tim kampanye nih. Lalu saya mau kasih uang, mau kasih apapun, mau kampanye SARA, kalau nggak ada tuntut itu bukan bagian dari. Nah ini nih konyolnya nih. Makanya si calon yang bersangkutan, itu saya nggak ada nyuruh kok, tapi dia memanfaatkan keuntungan dari itu. Makanya bagi saya, waktu saya di Bangka Belitung juga sama. Itu yang namanya tim sukses, yang LSI, RSI apa itu gitu ya, lembaga survei itu. Dia bentuk semacam LSM untuk si calon gubernur. Dan kepala KPUD yang di kabupaten apa, itu juga adalah ketua. Jadi si calon gubernurnya ketua LSM provinsi, yang KPU-nya itu ketua KPU ketua kabupaten. Lalu di masa tenang dia bagiin duit, bagiin alat pisau potong karet. Terus kata Bawaslu itu tidak pelanggaran, karena kan dia statusnya sebagai ketua LSM, bukan sebagai cagup. This is funny. Banyak karena seluruh sistem, bukan kalau seluruh sistem sudah bela dia. Saya ke pasar ikan saja, bukan di hari kampanye saya, bukan di titik kampanye saya, disemprit dari Bawaslu. Gak boleh. Jadi tidak fair seperti itu sudah ada. Nah lalu itu kalah, saya sengaja bawa ke MA waktu itu untuk membuktikan bahwa ada permen ini. Tujuan saya supaya di DPR RI itu diperbaiki loophole ini. Nah tapi sayangnya, saya cerita nih, asus DPR RI ini apa. Saya jadi masuk DPR RI untuk itu. Saya langsung pilih Komisi 2 yang membidangin KPU, Bawaslu. Saya sengaja masuk situ tuh. Dan masuk pemerintahan, semua saya masuk. Undang-undang, saya masuk ke balik juga, Badan Legislasi. Untuk memperbaiki undang-undang pilkada nih. Nah saya mau cerita itu kenapa. Bagi saya saat ini itu lebih penting. Saya bicara sama teman-teman, saya kan bukan anggota DPR. Saya juga bukan orang mesti turun ke jalanan. Bagi saya juga sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas. Tapi perlu disuarakan, tapi jangan bikin macet. Jadi kita harus mengandalkan anggota DPR.
Itu harapan saya seperti itu. Makanya waktu itu saya ngomong dengan beberapa teman, saya bikin tertulis lah. Bahkan di dalam WhatsApp saya itu sudah ada auto replacementnya tuh. Saya tulis HWK tuh keluar tuh. Apa yang perlu diperbaiki? Nah itu saya sebut. Sebelum ini saya sampai ke masalah ini dulu. Waktu kalah saya ditelepon tuh dari partai yang beragama lah, partai-partai yang hebat gitu. Gimana nih bos? Kalah nih. Kan saya kenal semua orang satu kampung kok. Iya. Tahu saya jawaban siapa? Apa? Ya, Anda curangin saya pun jadi menang. Itu atas seizin Allah. Tanpa izin Allah yang Maha Esa, kamu tidak akan mungkin bisa menang mencurangi saya. Dan ini adalah terbaik untuk saya dan untuk semua. Itu kalimat saya. Wah, filsafatnya dalam sekali. Bukan dalam, ini memang benar kok. Iya. Emangnya kekuasaan itu mau Hitler pun, mau Idi Amin pun diberikan oleh Tuhan. Tanpa izin Tuhan Anda tidak bisa berkuasa. Tapi apakah itu semua bagian dari seolah Tuhan membiarkan kecurangan? Nah, saya suka dikirimin lagu Black Brothers ya, yang dilarang dia Pak Harto gitu ya. Yeah. Orang miskin hanya menerima apa gitu ya. Aku baru belajar lagu itu. Itu menarik itu. Itu menarik. Yeah. Nah, artinya apa? Bagi saya Tuhan izinkan ini untuk mempermalukan mereka kok. Orang-orang yang dulu mantan gubernur kemana sekarang? Sudah pulang duluan ke akhirat. Bukan itu yang penting. Bagi saya lebih penting tuh rakyat tuh teredukasi. Untuk memahami. Jangan sampai diperbudak terus jadi miskin. Ini kan infrastruktur miskinnya. Nah itu yang tanya lagi kenapa? Apa yang harus kita lakukan di DPR? Saya waktu masuk ke DPR, nah saya perbaiki tadi lah. Tanpa surat panggilan, selama ada di dalam daftar, itu boleh pilih. Sekarang sudah boleh. Ya kan? Nah, tapi yang sekarang nggak boleh apa? Ada KTP ke daerah yang makanya tahun ini tuh 40% orang kehilangan hak pilih nih. Pegawai-pegawai segala macam banyak sekali yang nggak bisa pilih. Iya. Kan? Karena dia tinggalnya. Kan harusnya kan boleh dong. Betul. Itu belum sampai. Nah, kenapa saya bilang ini yang saya agak bilang ini kunci di anggota DPR yang terhormat. Iya. Kalau cuma mau jadi termulia gampang. Anda naik bus saja lewat Hotel Mulia. Pasti kondektur bilang, yang mulia, lu turun tuh yang mulia deh. Nah, yang terhormat itu yang susah nih. Karena untuk jadi anggota DPR yang terhormat ini agak repot ini. Dari 20 tahun yang lalu keluar duitnya udah gede nih. Iya. Saya kebetulan dikirim oleh partai. Ini partai Golkar ini. Saya Golkar di DPR RI. Iya. Negara bagian Victoria di Melbourne itu mengadakan pemilu. Negara bagian. Lalu ada undang sesama kerjasama partai untuk dikirim ke sana jadi observer lah. Kebetulan partai saya meminta saya yang ke sana. Mungkin nggak ada yang suka kali ke sana. Itu kan kerjaan 3 minggu berapa itu kan. Nah waktu saya sampai ke sana, saya lihat apa bedanya dengan pemilu kita. Mirip, gimana miripnya? Orang datang juga pakai kayak buku Yellow Page yang zaman kita kecil itu loh, buku nomor telepon orang, daftar pemilih. Jadi orang datang bawa surat undangan juga, dicek, oh ada namanya, boleh pilih. Yang lebih lucu lagi apa? Saya datang kenapa masih kampanye ya di luar sana, pakai boleh kampanye, tidak ada masa tenang. Kalau di Indonesia masa tenang justru tidak tenang kan? Ada serangan yang macam-macam. Mesti dijaga-jaga nih. Ada yang nggak dapat suara, nggak apa ini. Kalau di sana nggak ada masa tenang. Tapi nggak boleh kampanye di tempat ruangan pilih, nggak boleh. Nah, waktu dia terima itu, sama kita dong. Yang nggak sama di mana? Ada yang datang nggak bawa surat undangan, bawa KTP doang misalnya, ID card ya. Dia cek, ada nama, dia kasih. Bisa. Boleh pilih kan ada namanya nih. Tapi dicatat. Kenapa dia tidak terima surat undangan? Berarti yang pegang surat undangan bertanggung jawab surat undangan ini bisa diproses. Iya dong. Nah kalau kita nih sengaja nggak ada sanksi. Kalau manajemen baik nggak ada sanksi ya sama orang suka-suka dong. Ini manajemen tanpa sanksi ya rusak.
negara, kalau begitu. Iya. Nah itu langsung dicek, ketahuan dong. Dapil ini harusnya yang bertanggung jawab surat undangan kepada si wilayah sini. Iya. Kalau enggak, ini diproses. Iya. Nah, takut pasti. Betul. Nah, tapi bisa terjadi juga ada selip kan. Iya. Nah, ada lagi yang datang nggak ada surat undangan, bawa KTP. Apa yang terjadi? Nggak ada namanya. Loh, kok bisa nggak ada namanya? Saya KTP sini kok. Iya. Itulah langsung dicatat sebagai pemuktahiran data. Jadi nggak usah tiap 5 tahun habisin ratusan miliar. Langsung di-update. Pemuktahiran data penduduk yang mau milih. Iya. Ini langsung update. Ada kecolongan, dicatat. Kenapa bisa kececer? Iya. Sehingga kita yang paling penting kalau kita bicara manajemen apapun, kesalahan itu harus jadi pelajaran ke depan. Betul. Bukan sengaja ini celah buat gue nyolong ini. Harusnya dipakai perbaikan kan? Betul. Nah udah, itu menarik. Tapi yang menarik ini di mana bedanya? Kan nggak ada nama nih, ada KTP. Ini KTP asli apa palsu nih? Betul. Ya dong? Betul. Bisa dicurigain Bisa. kan? Makanya saya duduk situ. Sampai 3 minggu saya duduk situ, saya liatin. Oh pinter dia. Tetap dikasih pilih. Tapi hasil pilihannya tidak boleh masuk ke kotak suara. Oke. Masuk ke amplop khusus. Iya. Yang akan langsung dikirim ke KPU-nya. Oke. Amplop khusus. Masuk. Ada amplop khusus lah kasus seperti ini. Nah lagi yang datang nih. Saya nggak tahu alasannya apa. Pakai celana pendek sekeluarga. Saya nggak tahu. Ini dari orang luar nih. Dia bilang dia dadakan ada apa. Saya nggak itu jelas dia dengar ya. Poin inti itu dia dadakan datang ngunjungin emaknya atau siapa. Apapun nggak bawa. Langsung hidupin mobil nggak bawa apapun. Dia bilang nih. Kita nggak tahu benar apa nggak ya. Nggak ada identity card. Apapun nggak punya. Mau milih? Nggak bisa dong harusnya. Boleh. Tetap nah, boleh. tahu nggak apa yang dilakukan tahu nggak? Ini menarik banget ini. Difoto kali? Enggak. Diapain? Dikasih satu form. Kalau nggak salah ya, tanda tangan, membuat pernyataan bahwa dia betul penduduk negara bagian ini. Karena ada negara bagian lain toh. Negara bagian ini kayak provinsi nih. Dan jika dia bohong, dia mengaku penipuan dipidana 2 tahun dan denda kalau nggak salah $200. Sign. Nah saya yakin namanya joki-joki itu kan baik joki. Kalau kita pilkada tuh baik joki tuh. Orang dari kabupaten lain datang. Saya tangkap banyak, saya bawa kok. Dari Bekasi mana datang untuk milih nih. Nah kalau itu ketangkap tanda tangan pasti takut. 2 tahun sama $200. Nah udah sign, dikasih hak pilih. Setelah hak pilih, apa dilakukan? Masuk amplop. Yang tadi. Nah yang menarik waktu malamnya, kan nama calon juga banyak kan. Dia laporin partai mana, dia jumlahin lah. Mereka waktu itu gak ada video call, tapi sekarang ada video call ini. Si KPU-nya mengajarkan real count malam itu. Jadi gak ada dikirim berjenjang. Kalau berjenjang, kayak kasus saya di Bangka Belitung dulu, 3 hari saksi saya gak kembali. Kenapa? Formnya bisa dijual deh oknum. Kita kasih saksi 150.000. Orang yang bikin pemenangan ini, dia tembak 3.000 lembar, 3.000 orang cuma 3 miliar 1 juta. Jual. Ngatur, terjadilah jual beli suara. Jual beli suara nih. Dan sayangnya yang main oknum sesama partai juga. Main sama oknum KPU DKPU. Jadi main ini. Nah, saya hilang suara saya pada DPR RI kan. Suara saya itu hilang semua rata, cuma 10-15. Tahu nggak kenapa ya saya bisa masuk DPR RI? Nggak hilang. Ada membuat film dokumenter Fight Like Ahok. Ternyata di kabupaten saya, dia filmin proses penghitungan suara. Oknumnya kagak berani. Kan ada bukti video dong. Betul. Nah, waktu adik saya mau jadi bupati juga saya pakai cara yang sama. Kamu bikin videoin. Oknum kadesnya. Dia pinter, di form gedenya dia nggak mau tulis TPS berapa, supaya blank. Dia tahu di filmin. Saya datang marahin, terus kasih apa kamu nggak boleh masuk? Gua anggota DPR RI ya, lagi ninjau ya, lo awas lo. Lo kalau nggak, gua proses pidana kamu. Nah baru dia kasih masuk. Nah, artinya apa? Setelah kejadian itu, malamnya langsung saya tahu dia laporin pakai telepon. Ada saksi di sana. Dia nggak ada lagi kirim ke jenjang bisa hilang bisa lama nih. Langsung saksi di sana juga betul nih telepon suara nih.
Dia ada berapa meja lah. Yeah. Itu langsung di-input. Sama-sama lihat di-input. Yeah. Nah tentu setelah input kalau kita masih curiga kan ini bisa ada bukti toh. Betul. Semua difoto hasilnya. Yeah. Yeah. Semua hasil difoto, Yeah. video, lu nggak bisa main lagi tuh. Yeah. Kecamatan langsung TPS semua nih, di-upload semua, semua hasil foto itu. Yeah. Kita bisa lihat tuh semua. Yeah. Nah setelah kejadian itu, apa yang menarik? Kan masih ada yang di amplop dong, yang belum terkirim, karena mungkin dari wilayah-wilayah kan. Tapi udah dilaporkan amplop tuh tidak sampai 1%. Yang di amplop tuh nggak sampai 1%, karena nggak ada penghilangan orang kok, orang bisa pilih semua. Nah ini berarti sudah tahu pemenangnya malam itu, real count. Real count. Dan itu yang sekarang sedang diusahakan disimulasikan. Saya sudah minta waktu saya jadi anggota DPR RI Komisi 2 untuk memasukkan ini semua seperti di negara bagian Victoria di Melbourne, supaya tidak ada lagi celah untuk orang curang atau menghilangkan hak pilih orang. Tapi yang terjadi, hampir semua anggota partai tidak setuju di Komisi 2. Kenapa? Mungkin masing-masing yang berkuasa ini mau mainin suara juga mungkin ya. Ini disclaimer. Karena kalau enggak kan dia bisa mainin. Dia bisa piara orang punya duit. Jadi orang-orang baru mau datang bisa disikat ini. Nah itu yang saya bilang, itu yang saya selalu tulis. Yang lebih penting saat ini adalah itu. Terus yang kedua yang penting itu apa? Saya waktu itu sampai si Ray Rangkuti bilang itu kalau berhasil namanya pasal Ahok. Kenapa? Saya bilang mau meratakan lapangan tanding. Bagaimana bisa orang yang korup, yang gaji kecil hartanya melimpah, dengan pilkada atau pemilu terbuka seperti saat ini, dia punya uang bisa kasih 500.000, sejuta, 300.000, bagi-bagi sembako, lawan orang yang jujur yang pengen kerja. Karena rakyat nggak percaya siapapun toh, udah sering dibohongin kan. Kalau udah sering nih, udah lewat lupa. Lihat aja foto-foto baleho besar-besar itu semua saya bilang. Ada berapa yang cantumkan nomor HP pribadi? Foto cantik-cantik, ganteng-ganteng. Begitu selesai pemilu udah turun, nyarinya gimana bos? Padahal tiap dapil ada orang kan. Nah itu yang penting satu pasal itu apa? Saya usulkan waktu itu, Pak SBY sudah dengan gagah berani menandatanganin di PBB di New York ini, kawasan New York, konvensi PBB melawan korupsi. Jadi lalu kita di tahun 2003 lalu dibawa pulang, lalu kita meratifikasi tanda tangan konvensi PBB melawan korupsi itu menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Di situ ada prinsip illicit enrichment, ada penambahan kekayaan yang gelap. Tinggal kenapa nggak dibikin sampai hari ini oleh Pak SBY maupun oleh Pak Jokowi ya? Itu tinggal bikin PP-nya, peraturan pemerintah turunan dari undang-undang itu. Jadi kira-kira gini, kalau seorang pejabat punya harta 100 miliar, pajak yang dia bayar tuh kira-kira pernah dia bayar berapa? Nah kalau dia nggak bisa buktikan itu, kan saya selalu bilang kan, kita mengkoreksi segala sesuatu yang salah, bukan menghukum. Berbangsa menegak kita harus mengkoreksi. Apa yang kita koreksi? Yang bersangkutan tidak boleh jadi pejabat publik. Anaknya boleh nggak? Anak si koruptor ini? Bagi saya boleh. Asal dia declare, saya dapat warisan dari bapak saya yang terkenal korup. It's okay. Tergantung rakyat mau pilih atau tidak toh. Tapi si anak ini harus kita kunci. Makanya saya bilang harusnya gaji diperbaiki. Mark up kayak dari DKI dulu. Kenapa bisa gaji kepala lurah sampai 6-7 juta? Di DKI itu kalau kita pulau reklamasi beres, kita bisa punya pulau OPQ jadi ganti Tanjung Priok. Semua PBB rumah nggak perlu bayar. Masa rumah saya masa saya mesti bayar pajak? Terus apa lagi ya? Semua penduduk tiap kepala keluarga, Anda akan dibantu punya daya beli 5-10 juta per bulan. Kita mampu. Asal proyek jangan mark up, jangan ada korupsi. Nah lalu balik ke soal yang di DKI itu kan. Saya bilang di negara ini kalau mau gaji pejabat semua kita naikkan. Tapi ada pembuktian terbalik tadi toh. Berdasarkan ratifikasi konvensi PBB tadi. Nah artinya apa? Dirjen, sekjen semua gaji kayak direktur utama di BUMN oke. Prajurit TNI, polisi pangkat paling rendah minimal 2-3 kali UMP.
Mampu kok. Kenapa bilang nggak mampu kan? Nah kalau udah seperti itu, ini negara itu akan jadi baik. Nah itu yang saya bilang, kenapa kamu diam? Bagi saya sekarang saya nggak ada guna, saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya di DPR, gue akan teriak nih. Ini aja saya nggak tahu nih hak angket ini. Saya bukan menuduh ya. Kalau oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, ini tinggal berapa bulan nih, hak angket, dia kalau ditembak duit misalnya, ini oknum ya, saya nggak tahu, goyang nggak kira-kira? Misal saya sudah tidak terpilih lagi, Oktober akan selesai. Tiba-tiba ada oknum yang kasih gue berapa puluh miliar supaya gue nggak usah ikut. Mungkin saya ambil mungkin ya. Nah ini yang kita nggak tahu. Baik kita tunggu aja, kita lihat. Kira-kira gitulah. Bagi saya diamnya nggak ada guna sekarang. Berarti Pak Ahok ini bukan menghilang, tapi memang diam karena Pak Ahok merasa ya apa gunanya bersuara karena kan tidak punya posisi untuk kekuasaan untuk bisa. Tapi hari ini kan saya bersuara, diundang datang, maka ngomong kan. Betul. Jadi bagi saya itu Ahok bukan hilang. Justru dengan Ahok memutuskan untuk keluar dari Pertamina, itu membuat Ahok itu eksis. Orang marahin saya, lu kenapa lu gila keluar segala macam. Kalau saya terus di dalam ikutin yang terjadi, I was Ahok. Now I am still Ahok. Wow. Karena itu penting itu loh. Ini penting bagi saya. Kalau saya mau hilang, memang saya bisa dihilangkan pelan-pelan kok. Iya dong. Bisa jadi dirut, komut, dirut, jadi menteri, enak. Tapi saya nggak bisa ngomong lagi. I'm part of them. Dan sedangkan menjadi part of them itu bukan pilihan yang benar. Saya mistik. Teman-teman dekat saya telepon saya. Lu dikasih kehormatan, dikasih kekayaan, kok tidak mau? Nah saya membuat keputusan. Mungkin banyak orang suka salah paham dengan saya, anggap saya buat putusan sembarangan. Saya bilang jadi manusia yang paling penting, never regret what you already made the decision. Bagaimana supaya saya tidak pernah menyesali keputusan saya? Karena kalau nasihat orang tuh bisa begitu, kayaknya wise, bijak, belum tentu bijak loh. Karena kan konteks orang berbeda-beda. Orang kan nggak tahu real kamu yang hadapin apa tau. Betul. Nah bagi saya selalu membaca Alkitab saya dari Kejadian sampai Wahyu setiap hari. Bukan saya cup-cupan halaman, saya ikutin. Kenapa? Karena dari situ saya mendapatkan iluminasi dari firman Tuhan yang menghibur saya, yang menguatkan saya, yang membuat saya membuat keputusan. Misal contoh, kenapa waktu ditawar gitu saya bilang enggak. Pas waktu itu saya baca bilangan, mungkin orang Kristen sangat familiar dengan cerita. Ini maksudnya pas lagi ditawarin. Ya lagi ngomong, kenapa? Kan kita kayak ujian kan. Kenapa saya butuh belajar untuk hadapin ujian? Saya kira kata semua anak sekolah juga, kalau ujian matematik masa belajar bahasa Inggris? Nah mungkin kan, kan kita mesti prepare dong, persiapan. Hidup ini tuh kayak ujian loh. Kalau kuliah mungkin cuma 10 mata kuliah, 11, 12. Kita tahu nih mau ujian apa. Terus sekaligus juga gue mesti siapin belajar 12. Tapi hidup ini mungkin ratusan jutaan ujian. Kita nggak tahu berapa pertanyaannya akan kita hadapin. Kok kamu nggak belajar? Nah bagi saya menghadapi ujian hidup yang paling penting, saya harus belajar. Belajar buat manusia. Kalau kita beli gadget ya, kalau Anda mau pakai secara full, Anda mesti pakai manual booknya dong. Supaya Anda mengerti loh. Kayak kalkulator zaman dulu gitu loh. Kalau mau pakai manusia secara agak full optimum, ya baca kitab suci. Karena ini manual book yang pencipta nih. Made in-nya, manufacture-nya itu kan. Nah waktu saya baca itu, hari itu menarik. Itu dibilang itu kisah Biliam. Mungkin orang tahu lah, Biliam itu nabi palsu yang diminta oleh Raja Balak mengutuki bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Lalu si Balak menjanjikan rumah, janjikan apa. Si Biliam itu mau terus peringatin Tuhan, itu cerita yang panjang. Tapi waktu itu satu kalimat yang menarik. Ternyata si Biliam gak ngutukin, malah memberkati. Lalu si Balak marah sama dia. Dia ngomong satu bahasa sangat menarik. Boleh bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia kira-kira ini. Tuhanmu menghalangi kamu mendapatkan kehormatan emas dan perak. Karena si Biliam ngomongin sama si Balak.
Saya bukan menolak kehormatan apa harta yang kamu tawarkan pada saya. Tapi saya hanya akan mengatakan kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada mulut saya. Saya tidak bisa mengatakan di luar kebenaran. Sekalipun kamu menawarkan saya rumah dan emas dan perak. Nah, bagi saya itu adalah iluminasi buat saya. Saya diingatkan Tuhan. Saya hanya boleh menyatakan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu peri kemanusiaan. Jadi, nah itu saya putuskan. Lalu tanya, kenapa kamu berhenti? Iya. Nah ini juga sama. Padahal kan di Pertamina bonusnya bisa 30 M. Staffnya katanya. semua pada kalau teman saya, staff saya sih udah tahu nih, Sakti pasti dapat sesuatu ya Pak ya. Nah waktu hari itu, saya tentu secara pribadi ya. Toh orang juga anggap Pak Jokowi teman saya, dikasih kerjaan banyak segala macam, bisa jadi menteri semua. Ibu Mega juga sangat baik, minta sama saya jangan keluar dari Pertamina. Anak-anakmu masih kecil. Terus kalau politik kamu nggak usah terlalu campur lah. Biar saya saja yang sudah tua, kata Ibu Mega. Pokoknya Pak Ahok nggak usah. Saya juga dari buntung begitu masuk Pertamina, dia bilang bisa rugi $1 miliar sampai bisa untung $4 miliar ini. Jadi dalam sejarah Pertamina nggak bisa untung itu besar. Kenapa? Karena optimalisasi biaya yang kami lakukan selama 4 tahun itu 5 miliar lebih. Nah saya keluar, kepala Chief Auditor Eksekutif, Pak Agus Mardiatmo itu orang bagus. Dia juga keluar. Karena bagi dia prinsipnya kalau kepala sudah tidak berani, kan anak buah berani firm, kalau bahasa Lao Tse apa Confucius. Kalau kepala lurus, bawahnya itu tidak berani, tidak lurus. Tidak berani, tidak lurus. Itu dasar. Jadi ini semua masih ada satu. Ya balik lagi soal itu. Nah pas saya bisa alasan. Orang partai suruh saya keluar, nggak bisa. Ibu nggak izin. Ibu nggak izin. Padahal dalam hati kita apa? Ini tahun ini bisa cuan gede lagi nih bos. Ini kalau kenapa? Karena tahun ini sudah saya kunci untuk pengadaan barang itu sudah dalam rencana kerja perusahaan. Anggaran perusahaan itu RKAP akan potong 46%. Karena terlalu banyak barang nggak perlu. Mungkin ada markup atau yang double. Atau harga berlebihan. Satu macam barang masuk ke kilang yang berbeda dengan nama berbeda dengan harga bisa ratusan puluhan kali lipat. Nah ini karena dengan kita bangun satu sistem, kita kontrol semua. Termasuk satu perusahaan dibuat berapa nama mirip sehingga bisa membuat sisa kemampuan kerja nggak ada. Kalau Anda delay satu proyek, ini merusak semua hitungan bisnis. Nah, jadi tahun ini direksi putuskan sanggup potong 46%. Jadi bayangin kalau kita belanja 8 miliar, 10 miliar dolar, kalau bisa dipotong berapa miliar ini? Betul. Nah, tapi ini masih dikunci di RUPS. Masih ada di rapat umum pemegang saham tahunan dong. Kalau nggak saya keluar dirubah dong. Kebetulan RUPS-nya mundur di 31 Januari. Udah dikunci nih. Nah, ada direktur lagi mitigasi risiko yang orang dari bank. Nah, kenapa saya bisa putuskan mau mundur? Ini sama ketika saya dapat bacaan itu di bilangan itu, ketika saya putuskan berhenti bupati maju gubernur. Orang mengatakan pada saya, kamu pasti dicurangin di gubernur. Karena harap maklum, ada oknum-oknum di pemerintahan ini, di politik ini, belum bisa terima seorang Ahok jadi gubernur. Jadi bupati pun sudah kecolongan sebetulnya. Hanya boleh satu. Udah meninggal si gubernur yang lama. Ada oknum di kementerian telepon dia, ini jangan sampai kejadian lagi nih. Chinese Kristen jadi bupati di 93% Muslim Belitung Timur. How come gitu loh. Kecolongan, harusnya nggak terjadi. Jadi jangan sampai jadi gubernur nih. Pasti enggak. Jadi kenapa saya putuskan keluar? Nah pas saya lagi baca itu, ini menarik sekali. Anak saya sini waktu masih kecil. Pak buat apa berhenti dari bupati? Pak kan enak, kita turun ke bawah ada pantai, tinggal di bukit, kawal polisi, makan enak. Terus teman saya bilang, lu kau punya rencana besar Hok, kayak pesawat terbang besar, itu butuh landasan yang panjang. Lu jadi bupati dulu 10 tahun, baru jadi gubernur. Saya masih jadi bupati 1 tahun udah beres, jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan semua gue kerjain. Saya pengen ada pensiun buat rakyat. Karena orang miskin itu saya bilang, kalau dia punya 5.000 sehari, dia punya kehidupan sosial, minum-minum kopi di warung-warung. Nah saya cuma pengen dapat 150.000 untuk orang tua yang miskin, yang anaknya juga miskin.
Tapi saya nggak cukup, saya masih minta gubernur bikin. Karena dari aktual yang hitung-hitung insurans mesti 1 juta lebih orang. Lalu gubernur yang lama, bupati pintar ya? Kalau pintar, berhenti dulu, harus berhenti jadi bupati untuk nyalon gubernur. Kalau untuk naik harus berhenti. Berhenti lo, berani nggak lawan saya jadi gubernur? Wah, saya juga takut kan. Tapi waktu saya bergumul, apa betul? Nah, saya minta tanda Tuhan. Akhirnya Gus Dur dukung saya. Saya nggak ada duit kok partai dukung gimana? Gus Dur begitu saya ceritain mau kasih pensiun untuk rakyat provinsi pertama, Gus Dur bilang, saya nggak pernah dengar deh kepala daerah ngomong begitu. Saya mau dukung kamu. Terus ada lagi PPR, ada Pak Bursa Jayan Lubi. Saya nggak pernah dengar ada orang mau jadi gubernur pengen tujuannya dapat pensiun rakyat. Nah, ini dukung nih. Yang menarik, waktu saya sampai bicara begitu, pasti dikasih tahu teman saya yang intel, lu pasti nggak jadi. Pasti segala cara akan dilakukan, dicurangin. Karena model kamu nggak boleh naik. Kalau kamu naik satu provinsi, kamu lakukan seperti itu, seluruh daerah provinsi akan nuntut yang sama. Ini jadi Israel, tahu nggak? Kalau nggak ada Ahok di Republik ini, kan aman tenteram. Kenapa masih ada Ahok yang kasih model standar gitu tinggi untuk kerja? Kalau nggak ada Ahok kan orang nggak tahu. Pejabat mau 24 jam, mau nungguin terima orang, mau balas WA orang lapor apa mau datang, diurusin semua sampai bunting, sampai meninggal diurusin. Merusak pasar nih berarti Pak. Ini kan karena rakyat kan dipaksa. Anda tidak punya pilihan. Anda mau apa? Kami yang berkuasa. Anda mau apa? Nah, ini yang menarik. Tapi kenapa saya keluar? Pas hari itu saya lagi baca. Ini sama lah, saya ulang, saya baca ulang tiap tahun kan. Ini saya pernah dapat waktu putusan di Bupati Belitung. Itu dibilangnya begini. Jadi waktu umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan bilang, yang akan menuntun kalian jalan itu adalah tiang api dan tiang awan. Pada waktu malam tiang api, waktu siang itu tiang awan. Kalau tiang api, tiang awan itu bergerak, kalian bergerak. Kalau dia berhenti, kalian berhenti. Itu patokannya Tuhan. Nah, dibilang ditulis, ada kalanya tiang itu baru berhenti 3 hari. Orang pasang tenda zaman dulu kan, sudah berangkat lagi. Ada yang 5 hari sudah berangkat lagi. Jadi saya dapat iluminasi apa waktu baca itu? Artinya waktu saya ikut Tuhan di dunia politik ini, bukan selesaikan term, tapi kapan Tuhan kasih saya petunjuk untuk keluar. Ketika saya pengen tujuan tertentu, saya bisa aja bohongin orang. Saya mau jadi bupati dulu 10 tahun baik-baik. Padahal saya nggak ada kerjaan apapun lagi. Karena sudah ditantang si gubernur. Kalau saya nggak nantang dia jadi calon gubernur, dia yang menang, nggak mungkin. Apa kalau saya nggak ikut? Mau ada insurans kan? Makanya saya tahu ini keluar. Makanya saya minta tanda Tuhan. Mana bisa kumpulin partai 0,12 lebih, duit nggak ada. Cuman saya bilang, lu kalau nggak ada 30 miliar nggak mungkin bisa. Saya nggak punya, makanya saya minta tanda Tuhan. Kalau ini bisa, berarti itu dari Tuhan. Kalau nggak dapat, ya saya nggak mau, lu Tuhan lah. Kan lu juga kok, gue enak jadi bupati kok. Nah, sama. Betul. Waktu saya baca yang sama perasaan saya. Saya selama ini ngeles. Saya ditawarin di Rut, terus tiap tahun disuruh sabar. Dijanjikan di Rut ya. Saya juga udah nyaman jadi komut, walaupun dapat 45% kan lumayan. Kalau jadi di Rut mungkin dapat 50-60 M ini. Saya mau jadi di Rut, saya pikir. Oh, saya bisa kasih keuntungan perusahaan. Karena memang ada peraturan di BUMN. Swasta juga banyak buat peraturan begitu. Kalau ada untung setelah pajak, Anda boleh bagi 1-1,3% untuk manajemen. Bukan buat saya sendiri, bagi rata lah. Nah, kita kan untungnya kan miliar-miliar dolar ini untungnya nih. Nah, itu pun saya bilang nggak boleh pakai 1,3. Kalau untung besar harus pakai yang 1. Kalau saya pakai 1,2,5 boleh dong. Kan nggak ada yang marahin, 25% bedanya loh. Kan buat untung kita semua. Tapi saya bilang di atas aturan ada nama itu etika, ada kepatutan. Anda udah untung gitu besar harus 1%. Ini kepatutan. Tidak salah. Tidak di penjara kok. Saya bisa bikin 1,25, 1,3 juga nggak di penjara. Tapi secara kepatutan dan etika itu tambah 30%. Nggak boleh. Nah, balik lagi soal. Nah, saya dapat ayat yang sama. Saya juga ngeliat nggak mau keluar nih. Tuh ada alasan Bu Mega nggak kasih. Itu juga ini juga
teman gitu kan. Betul. Tapi waktu saya bergumul itu lagi, saya masih ngeles tuh, kayak Mas Taf saya. Tanya sama Bu Mega, boleh keluar nggak? Padahal saya udah tahu Bu Mega pasti nggak kasih dong. Yeah. Ini untuk meyakinkan orang lain, bukan saya tidak mau berhenti loh. Ini ibu yang nggak kasih loh. Ibu yang nggak kasih, nggak mau jawab. Tapi waktu paginya saya baca di Keluaran, itu saya kaget sama. Itu di bilangan nggak salah, di ulangan. Saya habis bilangan tuh ulang. Itu Tuhan perintahkan Musa, bukan saya nyamakan sama Musa. Ini kan iluminasi dari cerita yang saya baca. Rema lah. Kalau Rema tuh cenderung kata orang tuh main cup-cup. Kalau iluminasi kan memang sesuai aturan, nggak bisa. Istilahnya Rema lah. Nah, tapi lebih cocok teologi itu kata iluminasi sebetulnya. Karena Rema masih bisa bias kehendak sendiri. Kalau kehendak, saya bisa tahu ini kenapa dari Tuhan. Biasanya kalau saya takut, saya rugi, bukan menyenangkan saya tahu itu dari Tuhan. Itu cara kuncinya. Kan manusia bias antara kehendak pribadi dengan kehendak Tuhan itu pasti bias. Kalau kita maunya terkenal, kaya, aman, nyaman, selamat, pasti cenderung begitu. Kalau yang agak merugikan kita mesti cek. Nah, waktu saya bergumul itu sepanjang bulan itu bergumul, sampai satu ayat Tuhan bilang gini sama Musa, kamu bawa turun itu 2 tablet loh batu, itu berisi 10 hukum Taurat. Jadi ini kebenaran dasarnya hukum Taurat dong. Karena umat di bawah itu sudah rusak. Sudah bikin lembu emas disembah, udah berhala nih. Udah gak tahu lagi kebenaran firman. Lu udah kelamaan di gunung ini. Turun lu sekarang. Bawa 2 loh batu itu turun. Nah, bagi saya itu kayak negur saya. Saya ini kalau enak nih di gunung ini. Padahal di bawah ini sudah nggak tahu mana benar mana salah nih. Makanya saya langsung bilangin ibu, pokoknya gue berhenti. Ya itu ya saya membuat keputusan. Makanya kenapa saya bisa tidak pernah menyesali semua putusan saya. Karena saya yakin itu dari Tuhan. Yang paling khawatir itu kalau dengan nasihat orang. Kalau dengan nasihat orang sama kayak itu putuskan. Kenapa sih ke Jakarta? Kalau saya pulang ke Belitung, rematch saya menang nih. Survei 63%. Tuh teman saya bilang gini, Hok, lu kalau punya cita-cita besar, mulai dulu provinsi kecil, udah sukses baru ke Jakarta. Bener dong? Betul. Lagi po Jakarta tuh kayak lu pegang burung di tangan, burung di udara belum kelihatan, lu lepas burung lu. Ini udah jelas jadi nih. Nasihat yang sangat bijak. Tapi apa kata Alkitab saya waktu saya baca pagi-pagi waktu bergumul itu? Itu cuma baca kisah para rasul. Paulus di sidang di kerajaan Romawi. Tuh Paulus bilang begini, saya naik banding kepada Kaisar. Daripada dikirim pulang Yerusalem mau dibunuh gitu. Saya naik banding kepada Kaisar. Oke, yuk naik banding kepada Kaisar. Kamu harus ke Roma ketemu Kaisar. Waktu harus ke Roma, bagi saya itu iluminasi. Saya harus ke Jakarta. Karena Jakarta kayak Roma, pusat pemerintahan, pusat budaya, pusat keuangan nih. Terus gak masuk akal dong. Bangka Belitung pasti jadi gubernur, ini gak jelas. Makanya saya perlu minta tanda Tuhan terus. Tapi bagi saya gak kekumpul KTP. Bangka Belitung belum buka. Nah di situ saya bilang, ikut Tuhan tuh harus moment by moment with choice. Lu ke Bangka Belitung, Jakarta lu kumpul KTP gak kekumpul, partai gak mau nyalonin lu. Tapi saya bilang, saya baca tiap hari ini secara urutan, gak dapat iluminasi untuk pulang ke Bangka Belitung. Yang adanya tetap di Roma ini. Berarti putusan saya, ya saya tetap Jakarta. Tapi lu gak bisa ikut. Burung di tangan hilang nih Bangka Belitung. Ya saya doa gini sama Tuhan, seandainya saya salah menafsirkan kehendak Tuhan pun, saya lebih baik salah menafsirkan karena ikut Tuhan daripada saya salah ikut nasihat orang. Karena saya akan menyesal seumur hidup. Kalau saya salah ikut Tuhan, dalam anugerah Tuhan, Tuhan pasti membawa saya kembali ke jalan yang benar. Kalau ikut orang terlalu banyak mau didengar. Itu doa saya seperti itu. Jadi saya minta Tuhan selidiki hati saya, apakah bengkok, apakah ada keculasan. Jadi semua putusan saya itu
Saya bisa mau ketemu 1 juta pendeta juga buka Alkitab saya bisa jelasin. Dapatnya apa? Kayak gitulah. Jadi ketenangan hati untuk memantapkan pilihan karena itu sesuatu hal yang sudah diperhitungkan, ini mistik, dihikmatkan, didoakan, betul. Dan ada iluminasi firman-nya. Betul. Dan saya kan nggak bisa ngatur halaman kan. Betul. Makanya saya nggak suka main cup-cupan gitu. Coba gitu cup, Yudas gantung diri. Masa gantung diri? Nggak lucu dong. Seringkali interpretasi kita cuma ngambil sepenggal dan tanpa mengerti dan melihat konteksnya secara utuh ya. Itu tadi pagi saya dapat yang sangat menarik. Apa? Tentang konteks membaca kitab suci. Ada beberapa orang menafsirkan begini. Tadi pagi saya suka begitu dapat, saya senang, saya tulis. Saya udah baca puluhan kali. Tadi pagi saya dapat sesuatu, saya bilang iya ya, luar biasa ya. Daud itu dituduh karena dia pernah ngomong waktu dia mau mendudukin kota Jikrak yang jadi kota David akhirnya kalau nggak salah ya. Kota David, saya lupa kota apa. Jadi kota David. Orang penatua kota itu bilang bahkan yang buta, yang yang pincang, yang lem gitu ya, Israel lu pun nggak bisa ngalahin. Makanya David begitu benci. Pokoknya yang namanya blind and lame itu nggak boleh masuk ke istana gua. Dia orang suka mensalah nafsirkan kok si Daud kok bisa ngomong seperti itu ya, kayak diskriminatif ya. Justru kota itu nggak boleh. Betul. Saya juga ya terima aja nama kitab suci ya. Tapi tadi pagi saya baca saya kaget. Di 2 Samuel itu apa? Anak Jonathan, cucu Saul yang mau bunuh dia, lalu terbunuh. Daud jadi raja nih. Dia dapat janji sumpah dengan Jonathan anak Saul. Berarti ini ada anaknya ditanya, masih ada nggak turunan Saul yang masih hidup? Karena gue mau menghargai janji gue dengan bapaknya yang Jonathan. Oh ada, namanya Mephibosheth, tapi dia lem. Dia pincang. Kenapa? Karena waktu buru-buru dengar Saul mati sama bapaknya, si pembantu bawa dia buru-buru jatuh, sehingga dia lem. Dan apa Daud bilang? Saya mau kembalikan seluruh harta kakeknya Saul pada dia. Dan dia tiap kali makan semeja dengan saya di istana. Dan dia tinggal di Yerusalem. Artinya apa? Makanya nggak boleh nafsirkan sembarangan kan. Nah that's it. Nah jadi kalau baca kitab suci itu saya dapat sesuatu yang sangat menarik. Termasuk misalnya contoh ya, sekarang banyak. Saya dapat satu juga menarik. Waktu kita sekolah minggu kita suka dengar cerita gini. Yudas Iskariot tidak cinta Yesus, maka dia jual Yesus. Ya kan? Kayak itu yang kita punya persepsi nih. Pengkhianat, menjual Yesus. Setelah saya baca ya, uang. Saya baca berapa? Saya kaget. Itu gunanya kita bisa ditahan di Makobrimob banyak waktu. Ini retret terindah loh. Kita punya waktu banyak, nggak perlu kekawin ke mana terus baca. Ini retret terindah. Apa saya dapat? Saya bilang hari ini terjadi banyak mungkin oknum-oknum pendeta, oknum-oknum orang Kristen yang bukan murid Yesus tapi murid Yudas Iskariot. Artinya apa? Yudas Iskariot itu cinta Yesus. Siapa bilang dia bukan cinta Yesus? Buktinya apa? Ketika dia menjual Yesus, kan dia bilang ini kan, jadi tugas gua apa nih? Kepada imam-imam, lu tunjukin mana Yesus. Jadi kalau saya terjemahin, berarti bukan gua yang nangkap ya, gua kagak ikat Yesus ya. Enggak, lu cuma tunjukin. Makanya Yudas, oke, yang gua cium, kan gelap toh, itulah Yesus. Makanya dalam ilmu politik ada namanya Judas Kiss, ciuman Yudas. Untuk jual dia, cium sih cium, cipika tapi nusuk orang ini. Dia si Judas Kiss. Lalu didapatlah 30 keping uang perak. Kenapa Yudas tidak cinta Yesus? Gue bilang Yudas cinta Yesus karena dia yakin Yesus ini Tuhan, Nabi yang paling hebat, bisa hilang kok. Kalau cuma nunjukin, kalau lu nggak bisa tangkap, bukan salah gue dong. Kan 30 keping lu gue dapat. Tapi begitu Yudas melihat Yesus ditangkap, Yesus datang memang masih mati di kayu salib. Supaya ada penebusan, ada pengampunan. Begitu lihat Yesus ditangkap, dia kaget setengah mati. Kok Yesusnya kok nggak hilang ya? Langsung dia bawa pulang uang ini kepada imam-imam. Lepaskan orang benar itu. Nggak bisa, katanya dulu udah kita tangkap kok. Lalu uangnya dilempar. Saya nggak mau uang kalian, saya cuma pengen dilepaskan. Artinya kalau disuruh pilih Yesus dan uang, Yudas pilih Yesus loh. Tapi persoalannya banyak orang Kristen, banyak oknum-oknum pendeta, oknum-oknum Kristen hari ini, kebenaran diinjek, keadilan diinjek,
kejujuran diinjak karena dia berpikir Tuhan Maha Pengampun. Mau harta tapi mau tetap brengsek ini. Nah itu yang gue nampakkan murid Yudas Iskariot. Tapi kalau suruh pilih, kalau gak ada pilihan, dia pasti pilih Yesus kok. Tapi dia berpikir dia boleh pilih dua-duanya. Padahal Tuhan udah bilang, kalau kamu mana bisa orang ngabdi dua Tuhan, mana bisa mengabdi Tuhan sama Mamon. Hari ini terlalu banyak oknum gereja, oknum pendeta. Ngomongnya itu ngalor ngidur nggak ngaruan, bela siapa yang bayar, nanti dukung ini, nanti dukung itu. Saya udah ngalamin dari Pilkada di Bangka Belitung. Dan sekarang mengalami. Udah ngalamin. Lagi ya. Sekarang kita lihat zaman ini lebih seru karena medsos berita ada di mana-mana. Betul. Kita bisa lihat kelakuan mana yang murid Yudas Iskariot, mana murid Yesus. Clear. Tapi dari omongan pembicaranya Pak Ahok itu terlihat sangat jelas sebenarnya passion, masih banyak hal-hal yang ingin Pak Ahok lakukan khususnya di dunia politik. Kayak tadi salah satunya that was Ahok. Kan saya masih di politik, saya masih anggota PDI Perjuangan loh. Betul. Berarti masih saya kader loh. Betul, berarti masih banyak hal yang bisa dilakukan, masih banyak posisi di mana Pak Ahok bisa memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu dan perubahan. Termasuk salah satunya di DKI Jakarta. Itu jadi, saya nggak tahu. Saya bilang apakah ada saya masih dapat iluminasi. Pilkada. Makanya patokan saya membuat keputusan itu ada dasar iluminasi. Karena saya yakin orang yang berkuasa saat ini pasti tidak ingin ada seorang Ahok menjadi sebuah model yang mempersulit orang. Kamu bisa stres nggak kalau ketemu saya? Kalau saya bilang, saya bisa kasih tiap kepala keluarga itu punya daya beli 5 juta sampai 10 juta satu bulan. Dalam bentuk bisa gue subsidi, bisa gue kasih lu kerjaan, gue jamin. Lu kalau yang sebelah gue atau di atas gue, lu kira-kira stres gak gue gituin? Dan saya bisa jamin kasih rumah-rumah jelek itu tiba-tiba rumahmu yang jelek 100 meter tiba-tiba berubah jadi apartemen 6 unit ukuran 50 meter. Ini jamin ya, bukan cuma janji jamin. Aja ya. Pasti gue bisa kerjain. Ya dong. Pasti gue bisa jamin. Terus aku bisa bikin semua belanja kayak dulu nih. Sampai lembar ketiga beli satu white coffee ini berapa duit di supermarket, itu ada di website. Lu kalau jadi yang beda, rakyat apa nggak nuntut lu? Kok anggaran lu yang triliunan? Kita pengen tahu juga dong, lu beli satu ini berapa? Nah itu kalau itu sungguh-sungguh bisa direalisasikan dan diwujudkan, bukankah itu sesuatu yang baik untuk DKI Jakarta? Nah makanya saya bilang patokan saya itu kan tiang api, tiang awan bergerak atau tidak. Menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Karena Tuhan tahu waktu dan kapan tempat yang paling tepat buat saya. Jadi, tapi saya pun nggak bisa mengklaim. Maka mesti baca firman Tuhan baik-baik. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya kan saya masih orang politik ya. Iya. Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's a game. Saya selalu kasih ucapan selamat. Bagi saya itu, kamu menang pun seizin Tuhan kok. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? That's it gitu loh. Lagipun saya tahu Pak Jokowi juga, kalau baca dari kirim Pratikno ke Kertanegara, kan semua kan ada catatan digital, barang komentar. Pak Jokowi merestui Anies kok. Karena Pak Jokowi anggap saya kan sudah selesai kan, udah nista agama kan. Beliau juga suruh Bu Risma yang maju.
Saya mengerti sekali semua kok. Cuma kan saya selalu percaya tidak boleh terjadi sesuatu sama kita. Makanya bahasa Inggris saya suka ya. History, sejarah itu adalah ceritanya his. Yeah. Jadi di dunia ini ada yang buat cerita. Yeah. Itu Tuhan. Yes. Nah, history. Yeah. Makanya bagi saya sekarang, nah kalau buat anak-anak yang punya pengetahuan ya, kita ngerti lah kalau kita akademisi selalu bilang apa? STEAM ya, STEAM ya. Yeah. Science, teknologi, engineering, art, math, matematik kan. Kan ini kan yang kita kenal. Teman saya ngajarin saya bagus banget. Itu kan STEAM. Uap toh. Ada ship. Apa ship? Kapal. SHIP. Apa tuh SHIP? Soalnya Pak Ahok ini udah cerita udah gunakan SHIP. Apa tuh SHIP? Spiritualism. High to history. Itu dia nggak sebut. Bagi saya itu inovatif. Bagi dia history itu H disambung. Buat saya itu inovatif, inspiratif. That's paling pentingnya bisa inspirasi orang untuk menggerakkan orang yang tidak peduli untuk mau. Hari ini kan anak muda mungkin nggak peduli politik, urusan apa sih? Gue nggak perlu tahu lah. Lu tahu nggak sih setiap naikin harga minyak tuh putusan politik, bos. Setiap lu ngeluh tuh putusan politik. Nah, yang ke P itu apa? Filosofi. Jadi itu yang penting kita sekarang ajarkan. Saya kira buat Mary kan suatu hal yang dilakukan seperti ini ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi kita selalu kasih tahu orang, semua orang punya keyakinan masing-masing. Anda harus mengalami bagaimana mengenal Sang Pencipta Anda dan bagaimana Anda mempunyai relationship dengan Pencipta Anda, sehingga Anda tahu putusan yang Anda buat sesuai itu. Nah itu yang penting. Jadi kalau kaum Puritan dulu, kaum Puritan itu di atas mimbar itu tidak pernah mengajarkan what the benefit of knowing, maksudnya Puritan Kristen ya, what the benefit of knowing Christ. Hari ini tuh terlalu banyak oknum-oknum gereja hanya ngajarin orang, ini loh benefitnya lo kalau jadi Kristen, benefitnya jadi kaya lo, jadi nggak sakit lo segala macam. Itu mah ajaran terlalu rendah. Tidak salah mujizat toh. Kalau kaum Puritan tuh mengajarkan apa? Bukan what the benefit, who is Christ. Relationship, hubungan. How you could make personal relationship with him. That's the important untuk mimbar. Jadi mimbar itu harus mengajarkan rakyat itu. Seorang leader juga sama. Nah makanya saya bilang, buat saya tidak tahu Tuhan mau tuntun saya apa. Tapi saya adalah orang yang paling bisa memanfaatkan waktu. Kalau ditanya sama saya sekarang sibuk, ya sekarang kan saya kan pengangguran banyak acara nih. Karena saya bisa membuat banyak ya kan? Kesempatan dan tempat untuk berbicara. Saya punya waktu les Mandarin, punya waktu les piano, saya punya waktu les penguasaan diri, yakni main golf. Itu penguasaan diri. Jadi ya kayak gitu. Oke, berarti kemungkinan masih ada, tapi belum tentu. Kita lihat seperti apa. Tapi kalau gitu mungkin saya ingin bertanya, ada 5 nama tokoh politik yang ingin saya tanya namanya. Waduh, saya susah ingin saya minta teman-teman sahabat-sahabat ya, mungkin saya ingin minta komentar Pak Ahok nih. Ini kalau gitu berhubungan dengan DKI Jakarta. Jadi karena sebagai mantan gubernur dan juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta, pasti kan sudah tahu nih kira-kira sebenarnya dibutuhkan seperti apa sih, orang-orang seperti apa. Jadi saya menyebutkan 5 nama ini, minta komentar Pak Ahok ya. Yang pertama Pak Ridwan Kamil. Saya tidak gitu kenal personal ya. Tapi saya kira orang kalau mau kenal dia ya tanya orang Bandung lah. Kira-kira gitulah. Gitulah. Karena politik saat ini dengan adanya medsos, kita istilahnya Pak Dahlan Iskan kalau saya kutip ya, tiba-tiba ada kebenaran baru hari ini. Apa itu kebenaran baru? Kebenaran baru yang bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan opini, narasi. Ini yang terus medsos ini bekerja. Nah makanya saya bilang saya jadi bisa bias untuk menilai orang kalau saya tidak kenal personal. Karena hari ini dan gawatnya kebenaran baru ini tidak menerima kebenaran yang berdasarkan fakta. Hari ini kita jadi nggak percaya siapapun. Makanya lebih baik tanyalah sama orang yang
Karena kita kalau lihat dari medsos kita nggak kenal. Iya, karena ketika banyak orang menyuarakan satu hal bukan berarti suara itu menjadi suara yang benar gitu ya. Karena itu kebenaran baru istilah Pak Dahlan. Iya, iya. Yang bukan kebenaran. Okay. Maka itu sangat, kalau saya suruh nilai orang, saya sangat bingung di zaman seperti ini. Iya. Karena saya pernah ngalamin, nggak usah sebut nama, udah pernah ngalamin orang yang kalau saya nyerang dia, mengatakan dia tidak baik, itu bisa setengah orang terpecah belah. Karena orang punya persepsi tentang dia itu hebat, padahal saya yang hidup bareng dia, yang ngalamin langsung. Jadi begitu saya ngomongin sesuatu, langsung orang marah. Nah, this is a new truth. Apakah yang Pak Ahok maksud adalah Pak Jokowi? Ya kan istilahnya saya kenal 3 orang lah, termasuk mantan istri saya juga, termasuk teman saya juga. Gak akan ada orang yang percaya kalau saya ngomong apapun. Tapi mama saya beruntung punya mama yang bijak. Dia membuat keputusan cerai nikah semua based on Alkitab. Oh ya, saya bisa jelasin. Jelas kok. Saya adalah orang yang sangat konservatif. Makanya ketika saya ditanya mamanya, apa jaminannya kalau saya bisa membuat mereka bubar? Apa kamu akan terima kembali? Saya bilang bertahun-tahun saya terima kembali. Buktinya apa? Saya punya, ini kita punya bukti. Buktinya saya masih bisa hubungan badan dengan anakmu. Itu artinya saya bisa memaafkan. Kalau nggak saya impoten. Nah, ini cara jawab. Nah, kalau mama saya, kita diserang orang. Maka dulu buat putusannya apa? Saya nggak pernah dapetin ayat tidak boleh cerai orang Kristen kecuali berzina. Saya nggak pernah dapat. Saya dalam pergumulan saya malah mau jalankan Hosea kok. Istri jadi pelacur pun dibawa balik Hosea. Tapi waktu saya ketemu ayat, apa ayatnya? Itu 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 15. Itu ayat sangat membuat saya berpikir, ini suatu ayat yang luar biasa ya. Jika ada seorang, kalau nggak salah saya lupa laki apa perempuan, perempuan yang tidak beriman mau tinggal bersama kamu yang beriman, kamu tidak boleh menceraikan dia. Ayat ke-13, jika ada seorang laki-laki yang tidak beriman mau tinggal sama kamu yang perempuan yang beriman, kamu tidak boleh menceraikan dia. Yang ke-14, karena kalau tidak anak-anakmu akan disebut anak-anak cemar, karena kamu menguduskan mereka yang tidak beriman itu. Tapi ayat ke-15, tetapi mereka yang tidak beriman itu, jika mau pisah dari kalian, lepaskan dia, karena kalian dipanggil hidup damai sejahtera dengan Allah. Saya nggak pernah minta cerai loh. Ini, tapi saya juga ada satu mengenai etika Protestan. Etika Protestan itu mengajarkan apa? Kita membuat semua keputusan pasti damage. Makanya saya suka bicara sama anak-anak muda. Tidak boleh cerai. Itu kenapa saya pertahankan begitu lama. Karena perceraian adalah satu kejahatan paling jahat pada anak-anak. Ketika tidak cerai itu anak saya itu langsung jatuh, terkapar-kapar, Pak. Terkapar seperti itu. Waktu dulu sebelum terluka pasti. cerai. Waktu saya masuk tahanan, saya yang paling stres tuh waktu saya masuk tahanan tuh kasih kesempatan video call sama anak saya. Saya lihat si Daud tuh lagi jatuh, pulang, Pak. Saya tak sadar saya nggak bisa pulang. Itu saya langsung tensi naik itu tinggi. Tapi saya juga orang yang sangat cepat mengatasi. Karena saya tahu, saya ada ketemu ayatnya. Saya minta damai sejahtera Kristus memerintah hati saya. Sebagaimana saya dipanggil satu tubuh dengan Tuhan dan bersyukur. Saya percaya saya di apapun atas seizin Tuhan. Kalau atas seizin Tuhan itu kebaikan saya. Maka saya harus mencari hal untuk saya syukuri. Nah, ini cara saya mengatasi stres yang cepat. Karena saya tahu ini ada kontrol Tuhan. Nah, ada apa? Itu mama situ, tapi orang gereja bisa ngomongin mama gitu kan. Udah kita yakin. Dia ngomongin mama begini. Sayang lu, itu anakmu itu cerai, menantu perempuanmu itu hebat tuh, mantan saya itu. Anakmu ini salah tuh. Wah, bisa ribut, tante gue bisa ribut. Mama saya itu orang yang sangat bijak. Mama saya terus bilang sama tante sama saya semua. Kalau ada orang ngomong seperti ini, saya udah ngomong sama ada orang di gereja tuh duduk samping saya, gereja di Pluit, yang Chinese kan gitu kan, dan begini. Ya sudah, kata mama saya,
Saya doakan supaya kamu bisa punya menantu perempuan seperti dia. That's it. Dan kalau sekarang saya bisa tambahkan. Kalau orang celah saya kan, saya bisa tambahkan doa gini. Ya sudah, doakan kamu dapat menantu laki-laki yang 180 derajat beda sama Ahok. That's it. Jadi nggak usah ribut kata mama saya. Jadi kalau nggak anak gue brengsek, ya kita berdoalah supaya kamu dapat menantu laki-laki yang 180 derajat beda dengan anak saya, yang brengsek ini. Kalau kamu anggap mantan menantu perempuan saya hebat, doalah kamu bisa mendapatkan mantan seperti menantu seperti itu. Ya nggak usah ribut. Betul. Kita doakan bersama. Nah itu jadi saya membuat keputusan. Kalau Anda tidak ikutin firman Tuhan, kamu bisa stres. Setuju. Kita bisa regret. Setuju. Karena omongan orang begitu banyak. Kamu jadi bingung mana yang benar mana yang salah. Makanya kalau suruh nilai orang, saya kira saya kan jawabnya sama. Lu kasih 4 nama juga kan sama. Karena kebenaran baru ini sudah mengalahkan kebenaran berdasarkan fakta. Jangan 5 deh. 2 tadi saya kurangin deh jadi 3. Korting jadi 3. Kalau tadi Pak Ridwan Kamil, yang kedua Ahmad Saroni. Ahmad Saroni saya cuma tahu dia gini. Dia pernah ngomong sama saya juga, dia bisa kaya raya karena minyaknya Pertamina, dia bilang ngomong di mana-mana. That's it. Dan dia sekarang di Komisi 3 membawai hukum. Saya nggak berani nyentuh dia, bisa diproses. Tentu ada orang minta maaf sama dia. Saya kira dia maafkan saya lah. Ya. Siap. Bagi saya nggak bisa anak muda untuk mencontoh jadi kaya dengan cara ada satu hal yang abu-abu. Bagi saya itu nggak betul. Bagi saya seperti itu aja. Itu komentar saya. Terima kasih Pak Ahok. Yang ketiga, karena ini kan, yang berhubungan dengan aku lagi tetap. Apa? Ini memang susah saya. Teman saya nasihatin saya, Hok. Ini orang Melayu nih, Muslim bukan Chinese, bukan teman kerja, teman kerja. Umur kayak kita, dia seumur sama saya. Udah nggak usah cari musuh lagi lah, Hok. Buat apa? Gue bilang gue nggak pernah cari musuh. Cuma musuh menemukan saya. Sama kayak ini kan, ngapain lu tanya gue? Kan musuh menemukan saya. Komentar. Kita memang musuh menemukan saya. Yang saya tanyakan ini. Saya nggak cari musuh kan. Berhubungan dengan DKI Jakarta. Bener kan? Saya nggak cari musuh kan, musuh menemukan saya kan. Saya pikir kan perspektif. Karena kan saya pikir kan kita lagi ngomongin Jakarta. Karena bagi saya itu Pilpres sudah kelar nih. Nah sekarang kan pilkada. Nggak, bagi saya tuh sekarang kebenaran tuh orang harus betul cari tahu lah. Dan sayangnya masyarakat kita hari ini memang lebih baik menghabiskan uang beli pulsa untuk nonton medsos yang pendek-pendek daripada untuk menambah ilmu atau nambah modal. Nah itu yang harus kita. Makanya saya nggak bisa tahu. Sebetulnya apa yang menarik memang Pilkada DKI ini untuk menilai rakyat pilih yang mana nanti. Karena ada satu lagi nih yang katanya mungkin bakalan masuk Pilkada DKI, yaitu Mas Kaisang. Saya nggak tahu. Itu saya tadi dikirimin orang ada guyonan. Katanya itu Pilkada itu calonnya masih ada batas umur juga ya? 28 betul, atau berapa ya? Betul. Kalau nggak salah ya? Di bawah 30. Mau jadi kepala daerah itu kalau saya 28 atau berapa? Saya lupa nih. Saya nggak tahu Mas Kaisang umur berapa. Kalau menurut timingnya, di bulan Desember baru melewati tahun batas usia. Jadi kalau sebelum itu terjadi masih belum melewati batas usia. Mungkin nanti ada temannya, ada saudara bisa ngajukan ke MK kali mungkin. Mungkin ya, saya nggak tahu. MK jilid 2 dong. Saya nggak tahu. Saya nggak ngomong ya, disclaimer ya. Enggak. Ini bahaya loh. Nggak boleh dipotong pokoknya ini. Ini disclaimer ya. Iya. Batas umur, tapi itu mungkin banyak yang nggak tahu ya bahwa untuk menjadi Pilkada DKI. 28 kalau nggak salah, saya lupa. Ya intinya ada batas umur. Ada batas umur. Iya. Oke, udah kita tinggalkan Jakarta. Oke, mungkin 2 pertanyaan terakhir saya buat Pak Ahok ya. Karena kan ada begitu banyak pengalaman yang Pak Ahok udah alami. Dari tadi saya merasa saya terus terang saya sempat terhook gitu ya ketika Pak Ahok bilang bahwa udah sering dicurangin gitu kan, dizolimi. Tapi ya gimana ya, ikhlas aja kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dicurangi, dizolimi, dijanjikan tapi tidak diberikan.
namanya manusia kan punya keterbatasan ya untuk bisa ikhlas dan sampai batas mana gitu ketika kita bisa melihat bahwa itu dicurangi dan dizolimi tapi dibiarkan begitu saja kan pasti butuh kedewasaan dan pergumulan hati untuk makanya bagi saya tuh gini, sorry saya potong, bagi saya tuh gini, apa yang kita alami itu harus dicatat secara institusi. Makanya saya kerja dimanapun, di Pertamina dimanapun, semua arahan saya itu direkam dan ada berita acara rapat. Untuk apa? Termasuk kesalahan apapun harus tercatat secara institusi. Kenapa saya suka transparan? Saya nggak suka ada kecelakaan di Pertamina yang kecil-kecil disembunyikan, jangan dikeluarkan. Kalau Anda sembunyikan itu, saya bilang yang lain tidak belajar dari kesalahan, seolah-olah tidak ada kan. Jadi bagi saya itu pertama. Semua kecurangan apapun harus ada solusi. Seperti pemilu kan saya langsung sampaikan solusi. Termasuk pembuktian terbalik harta pejabat, meratakan lapangan tanding, memperbaiki gaji. Saya bilang sama presiden kok, kalau menteri itu kenapa gak digaji kayak Singapura? $1 juta. Oh nanti juga tetap korup kata orang walaupun gaji gede. Ya ada pembuktian terbalik dong. Tapi sekarang zaman medsos, mungkin dia bisa pura-pura tidak pakai jam tangan, pakai tas mewah. Tapi mungkin istrinya juga bisa pura-pura enggak. Tapi anak mantunya kan enggak tahan. Mungkin bapaknya bisa naik mungkin Toyota yang agak murah lah. Yang 100-an juta. Tapi menantu cucu cicitnya naik Lamborghini, mobil sport. Dan dia pasti akan pamer orang itu. Kalau dia tidak pamer pun akan difoto orang. Nah kalau difoto orang tinggal diproses. Nama siapa? Punya siapa? Kalau Anda nggak bayar pajak, Anda nggak sesuai harta, sita buat negara. Nah tapi gaji mesti naikin. Kenapa mesti naikin gaji? Sekarang coba Anda jadi menteri, dirjen sekjen gaji kecil. Padahal kita udah buat undang-undang. Saya sengaja di Komisi 2 DPR ini membuat undang-undang aparatur sipil negara. Orang swasta sekarang mau jadi dirjen, sekjen, direktur boleh loh. Tapi Anda mau nggak? Anda kerja di swasta gaji 300 juta, 400 juta. Jadi sekjen jadi 30 juta, 70 juta. Anda nggak mau dong? Nah coba kalau Anda, itu yang Lee Kuan Yew lakukan. Kalau gaji pemerintah itu more and less mirip dengan harga pasar, Anda akan dapatkan profesional terbaik. Profesional, betul. Kok kita di perusahaan bisa terima, bisa cerita? Ini yang dibangun, opini kebenaran palsu tadi yang baru itu loh. Kita bisa bangga cerita sama orang. Wah keponakan saya kerja di perusahaan multinational company loh. Gila gajinya 0 di luar negeri. Kita bangga toh. Tapi kenapa ketika pejabat mau dinaikin gaji, bandingin sama gaji UMP rakyat cuma sekian, mana pantas gaji kamu sekian? Kayaknya jadi kebenaran toh. Kok lu gak pernah bilang gaji sekian kok hartanya triliunan? Kok kalian gak pernah mengeluh? Saya bilang malah mau dapat bikin acara kasih makan tiap minggu happy, jadi pengemis begitu. Nah itu saya bilang ini perkeliruan yang dibangun. Yang bangunnya ada orang-orang jahat yang mempertahankan status quo. Makanya saya agak emosi. Yang betul Anda harus gaji orang besar supaya dia mampu membuat orang bawah ini punya gaji yang layak. Nah waktu saya jadi bupati, orang berpikir kamu gak mungkin korupsi, kamu orang kaya di kampung ini. Salah saya bilang, saya kebetulan aja suka ribut, gak suka duit gue bilang. Nah gue bilang gitu. Kamu tahu gak, kau jadi orang kaya, orang miskin kayak kamu saya bilang, mungkin cuma ngimpi pengen punya motor Honda. Orang kaya mimpi itu pengen helikopter Honda gue bilang. Jadi bisa lebih serakah. Makanya harus buat aturan. Itu harus diperbaiki. Maksud saya seperti itu. Nah buat saya gimana cara ngatasin? Saya bisa emosi, marah. Saya dulu bisa saking gendengnya nih sama oknum-oknum pajak yang brengsek yang meres-meres orang waktu saya masih kecil. Tahu gak khayalan saya itu apa? Pengen punya granat, dia lagi upacara, kok mau jatuhin semua tuh. Brengsek gitu loh. Supaya dia tahu bahwa ada orang gila. Kamu jangan bisa mentang-mentang berkuasa boleh sewenang-wenang. Kita yang bisa doa, ada penghukuman kayak ada Black Panther punya lagu tau, hari kiamat itu loh. Betul. Ada penghukuman nih. Nah, tapi kenapa buat saya enggak? Tiap pagi datang di hadapan Tuhan itu yang kita sadar. Kita datang di hadapan Tuhan. Apa doa kita setelah memuji Tuhan? Doa itu ada ACTS, action ya. Apa doa pertama? Datang hadapan Tuhan, adoration. Kita menyembah Tuhan. Ketika kita melakukan adoration, pasti akan masuk ke C, confession. Begitu Anda mengadoration Tuhan, menyembah Tuhan,
Anda langsung sadar Anda begitu kecil, begitu nista, begitu berdosa. Gak ada orang yang sempurna. Semua orang berdosa. Begitu sampai ke titik itu, Anda pasti lakukan confession. Minta pengampunan Tuhan. Ketika kita datang confession di hadapan Tuhan, langsung kita terima apa tuh nggak? Sungguh Tuhan gitu murah hati, maha pengampun, pemurah, penyayang. Langsung kita mendapatkan apa tuh nggak? Pengampunan. Kita sadar Tuhan gak hukum kita, kasih kita nafas hari ini, kasih kita kemampuan, kekuatan. Pasti ada masuk ke T, thanks, bersyukur. Langsung bersyukur sama Tuhan. Kok bisa aku yang gak layak ini kamu kasih semua. Nah setelah ACT Anda masuk ke S, supplication. Di situ Anda bisa naikkan doa-doa Anda. Saya bisa ngomong, Tuhan, aku marah nih Tuhan, di PHP nih. Aku marah Tuhan, disalahpahamin. Aku marah Tuhan, orang ngomongin gue, ngata-ngatain gue. Aku bisa ngomong, bilangin gue nikah, ninggalin anak, istri, segala macem. Anak-anak gue masih baik semua, mereka tahu kok. Anak gue bilang, kenapa papa mesti cepat nikah? Gue bilang, Mama Popolo bilang, bukan sombong kata Popolo. Anak papamu ini kalau nggak langsung keluar nikah, nanti cari 2 gerbong kereta api calon istri bisa cepat penuh, susah. Kalau udah ada tanda Tuhan yang seperti ini, udah pilih aja udah. Toh yang penting kan istri yang mau ngurus kayak ganti mama saya, urusan semua anak semua. Itu anak saya jelasin. Waktu saya digituin, saya pertama marah. Tapi waktu saya datang di hadapan Tuhan, saya belajar dari Daud. Ketika Daud di Absalom anaknya kudeta, dia pergi nih ninggalin istana. Dia nggak mau perang sama anaknya. Dia kan saya sayang anaknya, pergi tinggalin semua. Lalu si Simei, turunan Benjamin yang agak dendam sama dia karena turunan Saul, mulai lempar-lemparin dia, maki-maki dia. Terus pengawalnya bilang, gue bisa nyebrang sungai, gue bunuh tuh orang. Terus Daud bilang, enggak, jangan. Saya memang pantas digituin karena saya bukan orang baik. Gak ada manusia yang tidak berdosa, gak ada manusia yang baik. Semua butuh pengampunan Tuhan. Makanya saya bisa jadi Kristen, saya butuh pengampunan Tuhan di atas kayu salib. Saya butuh kematian Tuhan, saya butuh kebangkitan Tuhan, supaya saya bisa mengatasi semua itu. Kalau nggak, kita bisa jadi orang gila. Atau tukang edit buku saya itu kebetulan psikolog. Dia baca tulisan saya tulis di dalam tahanan. Tiap hari 1 lembar notebook, 1 lembar folio. Saya tulis semua pikiran saya. Saya tulis pakai tangan supaya bisa tahu. Dia tuh baca saya punya, dia bilang, kenapa? Dia tanya yang sama. Ada satu titik itu, saya tensi itu cuma tinggal 50, 80 atau berapa. Ada urusan perceraian, situasi ketakan. Kok bisa bangkit? Secara teori psikolog itu harusnya bapak tuh jadi gila. Kok bisa? Iya. Nah saya bilang, karena tiap pagi saya ngomong sama Tuhan. Dan saya waktu baca firman Tuhan, itu yang memkomfort saya. Bahkan saya dikasih tahu satu kalimat yang menarik. Saya tulis nama anak saya Yosafat dan Sarah itu, dan saya tulis dalam buku itu. Saya Tuhan kasih tahu saya. Waktu saya baca buku, dia bilang gini, if somebody broke up your relationship, you gak usah kecewa. Kalau Tuhan izinkan dia pergi, Tuhan udah menyiapkan satu orang yang more fun, more appealing to you. Satu pintu Tuhan tutup, Tuhan udah sediakan pintu yang lain. Kadang-kadang kita tuh tidak lihat, kita tutup dengan emosi, kemarahan. Saya emosional orangnya. Makanya saya bersyukur sekali masuk ke Makobrimob. Saya jadi belajar. Misalnya contoh gini ya. Saya jadi memahami ketika saya baca, ketika anak Nabi Sulaiman menggantikan dia jadi raja, lalu datang rakyat. Saya belajar banyak di dalam kitab suci. Datang pada dia, kami mau minta kurangin pajak. Oke, lu datang 3 hari lagi kira-kira gitu. Lalu dia tanya sama penasihat bapaknya, apa yang mesti gue lakuin pada orang ini? Kemudian dia tidak dengerin, dia dengerin nasihat teman-temannya. Lu sikat aja. Apa nasihat teman bapaknya itu kalau mau rakyat loyal sama kamu, pertama, serve them, answer them. Saya lakukan serve, layani. Saya juga answer mereka. Semua WA lu duduk depan, mana ada. Mohon maaf gitu ya,
Anies mana mau tungguin orang untuk terima keluhan. Pak Jarod aja, Mas Jarod bilang, Mas saya nggak sanggup Mas, mau pecah kepala saya Mas. You kalau nggak ada passion untuk ketemu orang ratusan begitu, Anda burn out tuh. Kalau Anda pencitraan, seminggu lu pasti burn out. Nggak sanggup. Tapi kalau Anda passion ngurusin orang, itu kayak dapat baterai gitu tuh. Makin lu dengerin, kenapa? Lu punya power untuk lakukan. Lu bisa perintah orang selesaikan masalahnya. Makanya Martin Luther King Jr. bilang kan, kalau power nggak ada cinta, itu pasti kasar dan sembrono. Tapi sebaiknya kau cinta negara, cinta rakyat ya. Nggak punya kekuasaan, ya sentimental dan kurang darah. Nah itu jadi, waktu saya dapatkan sedikit, saya sadar, saya lakukan. Tapi ada satu yang saya tidak lakukan. Speak good words to them. Jadi itu di dalam saya mulai mengerti. Itu saya tulis di dalam 135 call center Pertamina. Dia juara terus tuh. Dia bawa tulisan saya sampai yang si jurinya Wani itu saya pun yang punya PBCA kan dia juri. Dia bilang pasti juara lah. Dia pasang semua tulisan Bapak, pesan Bapak kepada call center Pertamina 135. Satu saya tulis, kalau mau jadi call center, selain belajar sama BCA, dia juara belasan tahun juara terus. Betul. Wani Sabu kan, dia banyak ngajarin saya. Saya bilang, saya tulis, terus dia tanya, dapat dari mana? Dapat dari Alkitab. Saya tulisnya 135. Prinsipnya, you kau terima semua pengaduan orang, you mesti serve them, answer them, and speak good words to them. Itu saya tulis, taruh di dinding. Berkata-kata baik. Call center 135 Pertamina. Itu patokan kalian untuk bekerja melayani call center. Nah itu langsung si wanita saya mau kopi nih. Saya dapat dari mana? Iluminasi ini dari firman Tuhan. Dan saya langsung mengkoreksi saya. Jika Tuhan berikan saya kesempatan untuk punya kekuasaan lagi, help the poor and the needy. Orang tanya sama saya, lu kenapa mau dapat power? Membantu yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Orang kaya semua butuh pertolongan. The poor and the needy. Nah, saya harus berdiri untuk itu. Nah, saya akan memperbaiki speak good words to them. Makanya saya bersyukur di masa seperti ini. Saya belajar tulis Mandarin yang harus berapa stroke dengan sabar. Saya belajar main piano karena di finger memory. Lo nggak boleh pikir, lo mesti betul-betul ikutin. Belajar main piano sambil nyanyi. Dan yang ketiga, yang harus master memory untuk tahan, itu golf. Ini terapi pengendalian diri. Dari itu yang saya bilang. Jadi saya bersyukur dikasih kesempatan seperti ini, ada waktu, dan saya, jadi manusia saya bilang kan, selama kita masih hidup, Anda harus terus belajar. Itu kenapa papa saya kasih saya nama itu Ban Hok. Artinya? Ban itu ceban noban puluhan ribu. Hok itu sekolah belajar, bukan hoki. Jadi bapak saya itu pengen saya itu belajar, adik saya berbanfuk pada hoki. Makanya hoki terus tuh. Kepada Pak Jokowi. Saya kira udah susah ya kalau orang mempunyai persepsi yang berbeda. Ini soal persepsi. Dulu waktu di DKI masih bisa sama. Beliau masih sepakat dengan saya. Bukan bantuan sosial. Karena di dalam bantuan sosial itu tidak pasti ada keadilan sosial. Negara ini didirikan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan di dalam keadilan sosial pasti ada bantuan sosial. Makanya kalau cuma tidak mau keadilan, misalnya contoh gini. Saya mulai usul yang paling dekat. Di DKI setuju, beliau ngomong kok. Terus saya juga lakukan. Waktu saya di DKI, semua uang operasional itu tidak pernah dalam bentuk tunai. Saya mendidik rakyat untuk mengerti gunakan rekening bank. Jadi kalau orang mau maju harus familiar dengan bank. Betul. Tapi orang miskin bagaimana bisa buka bank? Makanya saya ngomong sama BI tiap bulan. Dulu tuh kalau orang mau buka satu rekening bank itu harus 500.000. Gak bisa. Lalu dikeluarkanlah rekening tabunganku 50.000 yang tidak cetak rekening koran. Itu karena DKI mungkin saya usul. Lalu semua orang yang butuh bantuan uang, saya bukain rekening. Uang operasional saya transfer. Tidak pernah saya taruh di brankas. Ketika ada lebih, saya kembalikan ke APBD.
tanpa mengarang-arang untuk menghabisi. Tidak perlu kasih ke staf saya juga ngarang-ngarang bantu. Karena bagi saya orang itu haknya gubernur. Anda hak Anda. Saya bilang betul hak saya untuk menyalurkan kepada rakyat. Untuk memakai untuk keperluan untuk yang hubungan dengan pekerjaan saya. Jadi tidak berhak saya simpan. Kenapa saya tahu tidak berhak? Karena di dalam LHKPN saya, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, tidak bisa dimasukkan. Kalau memasukkan terima uang itu harus dipotong pajak. Makanya saya tahu ini bukan uang pribadi saya. Makanya saya taruh di rekening bank. Lalu semua orang, anak-anak KJP, semua pakai rekening bank, bukan cuma kartu. Saya nggak pernah bagi-bagiin kartu ke orang. Orang nggak suka sama saya, mau kafirin saya, mau asing-asingin saya. Anda sebagai penduduk Jakarta, karena ini APBD Pemda DKI, Anda berhak dapat, bukan karena saya. Itu keadilan. Tapi kalau bantuan, seolah-olah kamu begitu susah, saya kasih Anda. Wah, terima kasih sama saya. 3 turunan jangan lupa sama saya. Padahal yang saya kasih ini semua adalah uang Anda APBD. Dan lagi pula kalau saya kasih Anda paket barang, apa yang terjadi? Mungkin di APBD saya itu 300.000 paket beras dan daging segala macam dan tas saya kasih pada Anda. Iya. Anda coba cek di toko. Iya. Mungkin cuma 150.000. Iya, mungkin cuma 100.000. Harganya gak langsung ya. Tapi kalau yang langsung bantuan, kamu merasa saya baik. Kata saya datang bawa oleh-oleh. Kata dasar semua orang kan pengen dapat sesuatu. Iya. Kalau saya lebih baik 300.000 tadi utuh saya kirim ke Anda. Betul, di rekening langsung. Rekening Anda. Dan lagi pula, mungkin waktu saya untuk belanja itu barang, waktu saya hitung-hitung sama keuntungan orang, mungkin saya hanya kirim Anda 200.000. Dan APBD saya hemat 100.000. Untuk kasih orang lebih banyak. Di situlah keadilan. Maka tugas seorang pejabat bagi saya adalah mengadministrasi keadilan. Jadi kalau mau lebih dalam lagi, apa yang dilakukan oleh seorang raja? Administer judgment and justice. Jadi terus apa yang akan dilakukan oleh orang-orang benar di Republik ini? Fondasi dari konstitusi tidak boleh dirobohkan. Itu ditulis di dalam kitab Mazmur, Jabur, kumpulan. The foundation of law has collapsed. What can the righteous do? That's my opinion. Ketika persepsi sudah, bisa contoh, mungkin banyak orang nggak tahu, saya bilang, kenapa bisa masuk rumah sakit kelas 3 nggak bayar? Saya yang bikin itu di Bupati. Kalau saya bikin kan di undang-undang BPJS waktu saya jadi anggota DPR RI. Kenapa? Waktu saya jadi bupati saya kaget. Kok orang sakit saya datengin orang sakit yang miskin ya? Kenapa nggak berani ke rumah sakit? Nggak dapat kartu Askeskinnya Pak? Kok bisa nggak dapat? Tukang baginya bagi ke keluarganya dong. Ada oknum juga jual yang berobat yang pakai kalung emas, naik kijang kapsul. Sementara yang naik sepeda nggak dapat, nggak bisa berobat. Tambahin, nggak cukup anggaran, cuma 20% dari pusat. Lalu gimana solusinya? Terus saya mikir, oh kita panggil PT Askes. Ada perjanjian sama dia, bisa cari PT Askes. Buat perjanjian, seluruh penduduk boleh berobat gratis. Wah gimana caranya? Tapi saya cuma mau bayar preminya 50%. Loh kok bisa? Kan nggak semua orang kaya mau. Gimana caranya Bapak? Dulu kan pakai survei BPS kan. Orang miskin tanah, lantai tanah, dinding, gedek, baru dapat kartu. Lalu saya bilang ini, yang saya beda di kabupaten saya, kan saya bupati toh. Itu gunakan kekuasaan untuk keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Bukan lalu bantu orang miskin, gue bantu lu ya, dapat kartu Askeskin ya. Langsung dia makasih sama saya karena saya usahakan bantu Askeskin. Saya nggak mau. Lalu mau kafirin saya juga nggak apa-apa. Soal keyakinan Anda mau kafirin saya itu hak Anda. Tuh di akhirat perlu kita bereskan toh. Iya betul. Itu hak Anda. Saya nggak peduli. Ya sudah, apa yang saya lakukan? Saya ciptakanlah itu kelas 3 yang bisa pakai. Kenapa? Karena satu kamar 10 sampai 12 ranjang, satu kamar mandi. Orang menengah nggak mau, langsung tersortir. Nah saya berusahakan di undang-undang BPJS. Nah, saya itu diangkat jadi sekretaris Kaukus Kesehatan DPR RI. Lucu kan dari teman-teman. Padahal saya komisi 2.
Karena Dr. Charles dari NTT, dari Golkar, Komisi 9, dia bilang yang ngerti jadi bupati itu si Ahok ini. Biar dia jadi sekretaris yang ngatur. Saya Komisi 2. Nah ini usulan yang sama saya usulkan soal bantuan sosial ini. Kita udah punya rekening bank. Kenapa tidak mau? Anda suruh saya ngomong toh? Mungkin didengar toh? Saya akan ngomong, pasti saya sampaikan. Saya ngomong ini. Ini sudah saya usulkan. Kenapa tidak mau semua bantuan ke rakyat itu supaya adil dikirim ke rekening yang saya bilang itu loh. Anda tinggal declare, kamu satu keluarga, suami, istri, sampai anak, sampai mantu kerja. Ada nggak penghasilan misalnya katakanlah 5 juta? Kalau tidak, kurang 1 juta misalnya. Oke, tinggal 2 pilihan. Anda isi satu form di dinas sosial di desa Anda. Sekarang tinggal upload nih. Anda buat declare, keluarkan bank. Makanya saya bilang dari DKI, saya latih orang gitu. Kalau Anda ekonomi lemah, Anda lah yang paling wajib punya rekening bank. Karena bantuan saya semua akan lewat bank. Nah Anda tinggal declare, penghasilan saya hanya 4,5 juta seluruh keluarga. Saya kurang 500.000. Declare. Dan Anda buat satu pasal, itu kan saya inform tau. Kalau saya bohong, maka saya menipu pemerintah, maka ini pidana. Pidana saya bisa dipenjara. Atau saya ganti 10 kali lipat. Nah, gampang toh? Saya tinggal kirim. Lalu kalau jadi penyimpangan, orang mulai manfaatin, orang nggak mau kerja, sengaja nggak mau kerja nih. Gampang. Saya tinggal pekerjakan mereka, dia masukin training. Kita punya dana training itu banyak kok. Saya dulu di DKI itu saya mau bentuk pasukan merah tuh untuk perbaikan rumah. Anda saya kirim ke pabrik bata, pabrik genting, pabrik keramik, pabrik cat untuk belajar. Dan saya gaji Anda UMP. UMP DKI udah di atas 5 juta kok. Itu mah nggak susah. Atau udah nggak bisa hukum, nggak bisa pidanain orang. Anda jamin mau bekerja atau ganti uang. Anda kalau begitu udah lebih, saya udah cantumkan satu rekening. Anda harus transfer kembali. Kan yang paling penting kan mendidik rakyat untuk jujur. Sekarang dapat bungkus-bungkusan itu buat apa? Suppliernya dapat berapa? Masih ingat nggak Menteri Sosial dari PDIP juga satu partai dengan saya masuk penjara. Waktu saya sampaikan sama beliau, jangan pakai gitu. Tapi perintah atasan mau begitu bagaimana dia bilang. Nah maksud saya itu, lalu saya usul lagi, gas LPG 3 kilo. Ini Pertamina nih, impor LPG 110 triliun. Ini anggaran ini naik terus setiap tahun, 70, 80, 90 naik terus. Ada sisa nggak kepakai 10 triliun, bangga, kayaknya hemat impor. Apa yang terjadi? 100% pemakai LPG di Indonesia, rumah tangga nih, 97% itu LPG 3 kilo. Loh, rumah kamu kan pasti yang 12 kilo. Iya, gede pasti. Ada oknum isi. Mesin dari Cina 45 juta pindah semua. Satu truk beda 58 juta. Semua oknum aparat disogok dengan LPG. Semua oknum anggota dewan mintanya sama Pertamina itu apa? Agen SPBE, agen LPG. Coba kalau orang biasa minta agen LPG bisa dapat gak? Itu katanya online, on off. Ini bullshit toh. Makanya saya usul persis konsep rumah sakit. Saya dari kecil masak air itu di rumah tuh pakai listrik. Kompor, oven, listrik. Kenapa? Orang kampung juga begitu. Karena PT Timah peninggalan Belanda ada pembangkit listrik tenaga diesel yang jalan. Jadi bayar listrik itu per ampere. Saya usul yang sama. Kenapa orang yang ekonomi bawah kita tidak kasih subsidi listrik di 1300 watt? Kalau 450 watt dia masak air jatuh. Karena buatan dalam negeri kayak Maspion segala macam mungkin 800-900 watt. Coba kalau 1300 watt yang dikasih subsidi. Rumah Anda cukup nggak? Satu AC jatuh. Nah disitulah cara mensortir. Betul. Ya dong. Apartemen mungkin Anda mau kasih 1300. It's okay. Tuh kita punya PRTT, kita punya tenaga panas bumi, kita semua punya Indonesia. Emang jalan udah bakar batu bara bisa nyetop. Kenapa nggak subsidi kasih mereka? Nah makanya saya khawatir kita memang pengen rakyat itu terus terima bantuan sosial, bukan menghilangkan bantuan sosial, tau nggak? Kita pengen rakyat itu bodoh dan miskin supaya gampang dibeli. Sorry to say gitu loh. Bagi saya, orang nggak mau pilih saya di DKI pun karena saya lakukan ini semua, nggak apa-apa. Ada proses edukasi. Semua manusia itu punya hati nurani. Toh kekuasaan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil.
Bagi saya Tuhan tahu lebih baik. Kata mama saya, kalau kamu tidak kalah dan masuk penjara, kalau kita berpikir bahwa apa masukin saya penjara, toh orang yang mau ngambil kursi saya sudah diambil. Karena nggak mau saya bekerja sampai Oktober. Nanti saya punya pasukan merah. Bukan pasukan merah sesuai partai ya. Karena warna hijau, merah, kuning, putih semua ada. Merah belum. Tahu nggak merah itu buat apa? Untuk apa? Ini pengalaman saya jadi bupati. Orang yang ekonomi bawah atau kerja pas-pasan, nggak ada waktu, nggak ada uang nih kerja pas-pasan nih. Rumah orang tua atau rumah dia bocor, nggak ada duit untuk perbaikan. Nah kalau pemerintah menganggarkan duit untuk perbaikan rumah itu, perbaiki rumah tuh nggak bisa dihitung loh budgetnya loh. Pemborong juga takut ngitungnya. Lalu pemerintah waktu saya bupati ambil solusi gampang. Kirim material kepada orang yang ekonomi lemah ini untuk perbaiki rumah sendiri. Pertanyaan saya, dia ada waktu nggak? Nggak ada. Dia punya duit nggak bayar tukang perbaiki? Nggak. Lalu apa yang lakukan? Semen semua datang. Dia jual lah. Nah lalu dari situ saya belajar. Kenapa kita tidak beli material-materialnya itu? Nggak pengadaan pakai e-katalog. E-katalog dong. Oke. Tapi yang kerjanya siapa? Nah disitulah saya mau rekrut tiap kelurahan pengangguran tadi, pemuda-pemuda atau yang orang masih kuat, dilatih jadi tukang bangunan, kerjasama di pabrik keramik, semen, segala macam, atap. Nah kalau dia perbaiki rumah orang tinggal beli material, keramik miring-miring nggak pas juga, orang juga nggak komplain. Tapi begitu dia jadi bagus, dia akan keluar kerja sama orang. Nah ini adalah proses menggabungkan pekerjaan itu dengan pengangguran dan sekaligus bantuan sosial. Tapi wujudnya ini adalah keadilan sosial. Ya kan, ini keadilan sosial. Makanya saya bilang kan Martin Luther King Jr. pakai kalimat saya suka banget. Jadi bilang kan, kalau kekuasaan nggak ada, saya ambil cinta negara, cinta rakyat gitu ya. Kekuasaan tanpa cinta negara, cinta rakyat, pasti kasar, sembrono dan korup. Tapi kalau punya cinta negara, cinta rakyat, Anda tidak punya kekuasaan, Anda sentimental dan kurang darah. Makanya saya mendorong orang untuk masuk ke politik. Tapi dengan sistem politik yang jual beli, yang tanda kutip, pemilu yang tidak fair, tidak transparan, orang baru susah. Nah itu harus diperbaiki, yang kita tuntut. Harusnya kita demo di DPR tuh dibalik itu tuntutnya itu, sama rame-rame. Tuntut perbaikan sistem pemilu, tuntut perbaikan pembuktian terbalik, tuntut pemerintah keluarkan peraturan pemerintah hasil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ratifikasi Konvensi PBB. Di situ ada prinsip harta yang tidak ilegal. Jadi menurut saya tidak perlu ada undang-undang perampasan aset. Itu saja bikin PP selesai. Anda harapin undang perampasan aset belum tentu semua mau bikin. Ini kalau saya ngomong ya. Nah lalu apa yang itu harus kita tuntut saya bilang. Lalu soal pasukan apa yang merah tadi tahu. Nah dulu saya nggak punya waktu untuk kerjakan karena udah keburu masuk. Tapi kalau ini bisa kita kerjakan, Anda bisa bayangin nggak masyarakat kita. Nah, balik ke Martin Luther King Jr. Kekuasaan dari kurang darah. Ada 2 kalimat paragraf yang saya suka. Kekuasaan di terbaik, posisi terbaik, power at its best. Dipakai ini kekuasaan, dipakai ini posisi terbaik. Itu apa? Dia harus cinta mengimplementasikan tuntutan dari keadilan sosial, bukan bansos. Dan justice, cita-cita proklamator itu justice. Negara ini kan tuh justice, keadilan sosial loh, bukan bantuan sosial ya. Apa tuh justice at its best? Ketika menggunakan kekuasaan mengkoreksi segala sesuatu yang berdiri menentang cinta negara, cinta rakyat. Jadi itu tahu gak? Bahasa Inggris itu power at its best, love implementing the demand of justice. And justice at its best, power is power correcting everything that stand against love. Nah, kita suka cerita pahlawan, kesatria. Kalau kita bayangin kesatria zaman dulu ya, kalau perang nih, apa yang dipakai? Dia harus berikat pinggangkan kebenaran. Berbaju jirakan keadilan. Ya dong? Betul. Lalu apa? Berkasutkan kereraan membawa kabar baik, damai sejahtera. Nah, lalu menggunakan perisai iman dan gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yakni
firman Allah yang adalah kebenaran, bukan kebenaran baru. Ini firman Allah toh. Inilah kebenaran yang bukan kebenaran baru. Nah itu yang bagi saya itu hal yang harus kita kerjakan tentang keadilan sosial. Ya, kalau yang lain saya pikir ya itu sih komentar saya. Ini memang tidak mudah posisi seperti ini. Betul. Tapi inilah fakta yang harus kita lakukan. Kita bicara gas, bicara subsidi. Setuju. Terus kamu tahu nggak, misal BBM, kenapa bisa orang bebas isi mobil baru semua isi? Kita nih semua munafik. Waktu menyusun anggaran ditentukan motor, mobil. Tapi kenapa bisa tiap tahun bisa kekurangan tiap akhir tahun yang subsidi? Karena tidak pernah dibuat satu peraturan pun dari presiden sampai bawah yang berhak terima subsidi BBM itu siapa? Nggak ada. Makanya saya bilang sama orang Pertamina, jangan suruh presiden terlalu tinggi, jangan suruh menteri. Dirut Pertamina lakukan. Kalau saya dirut saya akan lakukan. Langsung kita batasi. Kita ada My Pertamina toh. Motor oke. Kendaraan di atas 5 tahun oke. Jadi jelas. Betul. Iya dong. Kalau kamu ngaku kamu miskin mau dapat subsidi, masa mobil lu keluaran terbaru? Iya dong. Yang progresif lebih dari 2 mobil nggak boleh misalnya. Tapi kita bantu kekurangan duit tadi. Saya kira ya kalau kita dengan gunakan uang APBN, APBD semua diatur dengan baik. Semua rumah tangga punya kemampuan daya beli minimal 5 juta sampai 10 juta. Ada produk apapun semua UKM kita ini bisa. Negara kan luar biasa maju. Kita tepat sasaran. Bukan jadi si supplier ngantongin. Isinya tomat bukan kornet gitu loh. Nah itu yang harus diperbaiki. Thank you Pak Ahok sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Seperti janji saya Pak Ahok bisa nanya 1 pertanyaan untuk saya. Tapi saya izin minum dulu juga. Melewati banyak ujian dalam hidup yang pahit lantas tidak membuat seorang Pak Ahok menyerah untuk terus berbuat kebaikan. Meskipun dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan lugas, tapi tetap aja Pak Ahok adalah salah satu anak bangsa yang telah memberikan banyak kontribusi dan perubahan untuk negeri ini. Nah, sama halnya dengan kopi yang baru aja saya minum, yaitu Tentrem White Coffee. Kopi ini merupakan salah satu produk karya anak bangsa loh, bahkan mampu bersaing dengan produk luar negeri. Siro muncul berinisiatif bekerja sama dengan Hotel Tentrem menghadirkan minuman kopi premium yang terbuat dari biji kopi pilihan dan berkualitas bintang 5 khas Semarang dengan aroma terbaik dan rasa yang enak. Cocok nih buat kamu yang hari-harinya butuh inspirasi dan kejernihan dalam berpikir supaya bisa jadi anak bangsa yang bermanfaat untuk negeri. Walaupun dalam perjalanannya ada rasa pahit, jalani dengan secangkir manisnya dari Tentrem White Coffee. Yuk kita lanjutin ngobrolnya. Saya kan dari dulu selalu berpikir ya, untuk nilai kemajuan sebuah bangsa itu, kalau mau kompetisi sama bangsa lain, gimana tahu sebuah bangsa lebih unggul daripada kita? Gampang nih lihatnya. Lihat mata uang. Udah gitu aja udah. Nah kalau uang ringgit Malaysia sama satu Singapura mesti 3,5 kali uang ringgit Malaysia, berarti ya kira-kira Malaysia ketinggalan 3,5 kali daripada mungkin lah. Ada 3 step lah. Anda suka nggak suka itu fakta. Betul. Nah sekarang pertanyaan saya kan pernah tinggal di Singapura. Saya pengen sekali, Mary cerita, apa sih yang buat Singapura gitu hebat dibandingkan kita Indonesia? Kalau orang yang rasis pasti ngomong asing lah, Cina lah, Melayu dijajah, Singapura dijajah Cina lah, kan begitu isunya tuh. Gue tanya sama Melayu Islam di Singapura, nggak ada yang mau pindah ke Indonesia. Dia happy, dia tinggal semua sama. Nggak ada namanya perumahan apartemen khusus turunan Cina, nggak ada. Semua masih lebur. Turunan Cina, India, Melayu masih sama. Semua punya hak yang sama. Nah saya pengen Anda jawab, apa yang buat Singapura maju sampai dolarnya aja, Australia aja kalah bos. Kita udah hampir 13.000 kayaknya sebentar lagi sama Singapura. Nanti kita kalah sama Singapura.